Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode untuk menentukan posisi dari data. Posisi dari data adalah misalnya, saya memiliki satu data, katakanlah berat badan dari satu anak. Saya ingin menentukan apakah berat badan anak ini dekat dengan rata-rata dari berat badan anak di usianya, atau dia jauh menyimpang dari rata-rata berat badan daripada anak-anak di usianya. Itu namanya kita menentukan posisi dari data. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan metode yang bisa kita pakai untuk melakukan penentuan posisi dari data. Jadi, misalnya kita kembali ke kelas A dan kelas B, berat badan yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Anda lihat di sini, kelas A itu distribusinya lebih melebar. Kelas B ada 10 anak, ini berat badannya mereka lebih sempit. Misalnya saya bertanya, oke, kalau ada anak berat badannya katakanlah 44 kg, apakah itu dekat dengan rata-rata atau jauh dari rata-rata? Nah, Anda lihat di sini rata-ratanya sama ya, 39,8, mediannya sama 39,5. Ini 40, ini 50, 44 kira-kira di sini. Kalau di kelas B, 44 itu termasuk sudah jauh dari rata-rata, karena distribusi kelas B cuma segini, 44 itu sudah jauh. Sedangkan kalau kelas A, 44 ada di sini, karena distribusi kelas A lebih lebar, maka 44 itu masih termasuk dekat ke rata-rata. Jadi, kita menentukan apakah suatu data itu jauh atau dekat kepada rata-rata, itu tergantung juga pada distribusi data tersebut. Distribusi makin lebar, maka walaupun data itu besar, selisih dengan rata-rata besar, belum tentu dia jauh atau dekat dari rata-rata. Nah, untuk itu kita pakai cara yang namanya kuartil. Ini titik tengah, median. Artinya ada 50% data di sebelah sini, 50% data di sebelah sini. Kebetulan kita punya 10 data, berarti ada 5 data di kiri, 5 data di kanan. Itu median. Nah, sekarang kita coba cari lagi yang sebelah sini kita bagi dua. Bagi dua menjadi 25% di sini, 25% di sini. Ini kita dapat batas lagi. Di sini kita bagi dua lagi, kita dapat batas lagi misalnya. Nah, ini tadi disebut median. Yang di sini nanti kita sebut sebagai kuartil 1, di sini kita sebut sebagai kuartil 3. Median ini sama dengan kuartil 2. Nah, kalau dalam kasus kelas A, ini adalah median atau kuartil 2. Kalau kita bagi ini atas 50%, mungkin data kita akan jatuh di sini. Ini jadi kuartil 3, dan kuartil 2 mungkin ada di sini. Kuartil 1. Maka dengan kita tahu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maka kita akan tahu data 43 itu, 43 atau 44 kg itu ada di mana. Kalau di kasus kelas B, maka 44 kg ada di lebih besar kuartil 3. Sedangkan kalau di kelas A, 44 ada di sini, lebih dekat, ini disebut kuartil 2. Jadi nanti caranya adalah kita menghitung kuartil. Jadi kita punya data, ini mediannya atau kita sebut kuartil 2. Kemudian kita bagi lagi ini menjadi kuartil 1. Ini data paling kecil, ini data paling besar, katakanlah di situ ya. Di sini kita bagi sebagai kuartil 3. Nah, daerah di sini kita sebut ini daerah kuartil 1. Daerah yang lebih besar dari kuartil 3 kita sebut daerah kuartil 3. Di sini kita sebut daerah kuartil 2. Jadi kalau suatu data berada di kuartil 1, berarti dia lebih kecil dari median dan dia jauh daripada median. Kalau suatu data berada di kuartil 3, maka dia lebih besar dari median, atau lebih besar dari rata-rata, kita bisa sebut itu, dan dia sangat jauh dari median. Suatu data berada di kuartil 2, berarti data itu termasuk 50% data yang berada di sekitar median. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3? Di sini data kelas A saya sudah susun, ini kan tadi tidak tersusun menurut urutan. Sekarang saya sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena ada 10 data, maka kuartil 2 atau median, jadi median atau sama dengan kuartil 2, itu data ke X yang ke N plus 1 bagi 2. Anda tahu ya, 10 plus 1, 11 bagi 2 berarti 5,5. Data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti dia ada di tengah-tengah sini.
Karena ada di tengah-tengah sini, saya sebut aja Q2, 39 dan 40, tengah-tengahnya jadi 39,5. Ini median, sama ya. Kelas B juga sama, saya sudah urutkan, saya ketemu di tengah sini, maka Q2 dari kelas B juga 39,5. Betul ya. Sekarang kita cari Q1-nya berapa? Q1 adalah sama dengan X yang ke N plus 1 dibagi 4. 11 bagi 4, 11 bagi 4 berarti jadi 2,75. 2,75 itu ada di mana? Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Kalau di tengah-tengah ini 2,5, gitu ya. Tapi karena dia 2,75 berarti dia agak mepet ke sini. Angkanya berapa? Karena dia lebih dekat ke 35 daripada 30, maka angka ini saya hitung sebagai Q1 ini adalah 35 ini pengaruhnya 75%. Jadi 0,75 kali 35 yang ini ditambah yang ini karena lebih jauh jadi 0,25 aja. 0,25 dikali 30 kali 30,6 ya. Ini sama dengan 33,9. Ini saya perbaiki saja. 30,6. Begitu. Nah, ini Q1. Q3 bagaimana? Q3, ini Q1 tadi ya. Kalau Q3 adalah, kita hitung lagi. X yang keberapa? X N tambah 1 kali 3/4. Jadi, karena yang ketiga ya, kali 3 bagi 4. Berarti 11 kali 3, 33. 33 bagi 4, 8,25. 8,25 berarti ini data ke-8. 8,5 di sini, 8,25 di sini. Dia lebih dekat ke situ. Berarti pengaruh ini akan lebih besar. Maka 0,75 dari ini, dari 43,9 ditambah 0,25 dikali 46. Begitu ya. Kita hitung berapa jumlahnya. Kita dapat 44,43. 44,43. Jadi itulah caranya kita hitung Q1, Q2, Q3. Ini Q3. Nah, kalau kita menghitung untuk kelas B, kita akan dapat kuartil satunya dengan cara yang sama. Kita akan dapat nilai 37. Jadi Q1 sama dengan 37,05. Sedangkan kuartil 3-nya kita akan dapat di sini 42,73. Oke. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kalau ada anak yang beratnya misalnya berat badannya 44 kg, kalau di kelas A itu dia masih ada di kuartil 2 karena kuartil 3 itu batasnya di 44,3, dia ada di kuartil 2. Sedangkan kalau dia berada di kelas B, 44 kg itu sudah berada di kuartil 3. Berarti dia sudah jauh dari titik tengah dari median. Nah, saya contohkan di sini, kita bisa hitung kuartil misalnya. Ini saya punya data pengukuran kolesterol dari 18 orang. Saya ingin tahu berapa batas kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Maka saya hitung ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 ini sama dengan median, gitu ya. Coba saya hitung dengan Excel. Ini kuartil, kalau di Excel perintahnya kuartil.ext, 1, berarti saya mencari kuartil 1. 5,58. Kalau yang di sini saya bisa pakai median atau saya pakai median saja. Coba saya hitung dengan kuartil. Kuartil kita hitung di sini, kuartil 2 sama ya 6,5. Kalau di sini kuartil 3. Oke. Jadi ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Misalnya saya punya data ini 5,77. Apakah dia jauh atau dekat ke titik median? 5,77 sudah
berada di lebih besar dari kuartil 1, lebih kecil dari kuartil 2. Berarti dia ada di daerah kuartil 2, di 50% data. Dia cukup dekat dengan median. Bagaimana dengan 4,8? 4,8 lebih rendah dari Q1. Berarti dia sudah ada di daerah yang jauh dari titik median. Kalau 7,34 sudah lebih besar dari Q3, dia ada di daerah kuartil 3. Sudah jauh dari titik median. Demikian caranya kita menentukan apakah suatu data itu dekat ke mediannya atau jauh dari mediannya. Dengan menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Cara lain adalah kita menghitung set score. Set score adalah kita hitung berdasarkan, kalau tadi kuartil kita hitung berdasarkan median, maka kalau set score kita hitung berdasarkan rata-rata dan standar deviasi. Jadi, kalau suatu data punya rata-rata tertentu dan punya standar deviasi tertentu, kita bisa hitung set score-nya. Kalau data itu sama dan rata-rata, maka X kurang rata-rata jadi 0. Maka kalau saya gambar begini, misalnya ini rata-ratanya, maka kalau saya punya data yang persis sama dengan rata-rata, maka di sini set score-nya akan sama dengan 0. Kalau datanya lebih besar daripada rata-rata, maka ini akan jadi positif dibagi S, saya akan dapat angka yang positif. Kalau datanya lebih kecil dari rata-rata, saya akan dapat angka negatif. Nah, kita akan tahu bahwa nanti kita akan hitung set score-nya. Kalau set score-nya sampai 1, atau sampai min 1, kemudian sampai 2, sampai min 2, ini sampai 3, sampai min 3. Itu artinya apa? Kalau data yang berada di range ini, min 1 sampai dan 1 set score-nya, maka itu meliputi 68% dari data. Kalau min 2 sampai 2 set score-nya, itu 95% data. Jadi kalau dia ada dalam range ini, dia ada dalam kelompok 95% data. Kalau dari min 3 sampai 3, ini ada di 99,7% data. Jadi kalau kita dari min 3 sampai 3 ini mayoritas data. Kalau kita berada di set score-nya dari min 1 sampai 1, 68% data. Kalau ini 95% data. Nah, saya akan contohkan, misalnya kita kembali contoh ke data kolesterol tadi. Oke, saya hitung rata-ratanya, saya hitung average. Average dari semua ini. Ya, average-nya itu rata-rata. Kemudian saya hitung standar deviasinya. Sama dengan ST_def.S dari ini. Oke, jadi saya sudah dapat rata-rata standar deviasi. Maka yang ini, data ini adalah, saya mau hitung set score-nya berapa. Sama dengan ini, dikurangi rata-ratanya. Saya pasang tanda ini, supaya tidak bergeser. Anda sudah tahu Excel, ya. Kemudian dibagi standar deviasinya, dibagi ini. Saya beri tanda juga untuk mengunci tidak berubah. Oke, itu set score-nya. Saya copy semua. Anda lihat set score-nya. Jadi, ini set score-nya 0,0 sekian. Artinya apa? Artinya data ini sangat dekat dengan rata-ratanya. Ini min 1,34, dia sudah lebih jauh dari 68% data. 1,69 lebih jauh lagi. Jadi dengan melihat nilai set score, kita bisa tahu, misalnya ini 1,69, ini rata-rata 1,69 sudah di sini. Berarti data itu sudah sangat jauh daripada rata-ratanya. Sedangkan kalau ini misalnya, atau ini, min 0,5, berarti dia ada di sini. Berarti data tersebut masih dekat ke rata-ratanya. Demikianlah caranya kita menentukan posisi data dalam sekumpulan data. Jadi kita menggunakan kuartil untuk menentukan berapa jaraknya dekat atau jauh dari median, dan kita menggunakan set score untuk menentukan dekat atau jauh suatu data dari mean-nya atau dari rata-ratanya.